Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin rekan-rekan semua, di sini saya akan memandu jalannya diskusi mengenai tokoh panutan yang ada di dunia ini, yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Mungkin seperti itu ya rekan-rekan. Baik, yang pertama mungkin di sini rekan-rekan sudah memiliki tokoh masing-masing kan ya? Sudah. 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 Baik, dari Pak Arpa terlebih dahulu mungkin bisa dipaparkan tokohnya siapa dan kenapa mengambil tokoh tersebut. Boleh, Silakan Pak Arpa. Pak Fikri, terima kasih atas waktu dan ini ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa. Untuk tokoh fikir saya itu ada di Barack Obama. Kenapa saya memilih tokoh tersebut? Karena Barack Obama sendiri merupakan presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat, dan di tengah ataupun di tengah isu rasial yang cukup kuat pada kala itu, Barack Obama bisa memenangkan hati para pemilih di Amerika Serikat. Selain itu, Barack Obama juga memperjuangkan hak-hak, mungkin hak-hak dari eh, masyarakat yang berkulit hitam gitu, untuk mendapatkan haknya sebagai manusia selayaknya gitu. Selain itu, Barack Obama juga sempat meluncurkan Obamacare sebagai program unggulannya pada kala itu. Dan untuk keseluruhannya mungkin bisa diimplementasikan sebagai nilai berakhlak ASN juga gitu, berorientasi pada pelayanan, adil kompeten, loyal juga terhadap masyarakat di Amerika Serikat, dan juga adaptif, di mana Barack Obama bisa menggiring masyarakat untuk bisa berdampingan, hidup berdampingan, tidak tidak diskriminatif, dan juga eh, cukup baik, sampai pada kali itu Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika untuk kedua kalinya. Hingga mengakhir masa jabatannya, Barack Obama juga sempat mendapatkan berbagai ajang penghargaan bergengsi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak Arpa. Dan saya ingat satu kata dari Barack Obama, bakso, mungkin seperti itu. Menyatakannya di Sate. Indonesia, ya. Pak. Nah betul seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin dari Ibu Putih untuk Oh, menyampaikan siap. tokohnya. Baik, Kang. Saya memilih tokoh dari saya memilih tokoh panutan ya. Tokoh panutan itu eh, Eyang B.J. Habibie. Kenapa? Karena saya tuh masuk fans ya, fans beliau. Jadi saya dulu pernah baca judulnya bukunya yang berjudul Habibie Ainun. Dari situ saya mulai apa namanya meneladani gitu ya orang Indonesia yang mau belajar ke luar negeri, terus belajar ke Jerman ya waktu itu beliau. Terus di sana tuh diceritakan di bukunya waktu dia di Jerman sakit, eh sakitnya tuh paru-paru ya kalau nggak salah, makanya yang Habibie Kak Bapak Habibie badannya kecil ya karena pernah sakit paru-paru. Di tengah sakitnya itu dia nulis, ya mungkin di filmnya juga ada, di film Habibie Ainun, mungkin teman-teman udah nonton atau belum saya nggak tahu nih. Dia nulis gitu ya, dengan badan yang lemah katanya, saya pasti sembuh, saya yakin saya akan bermanfaat untuk Indonesia. Jadi apa anak bangsa yang sekolah ke luar negeri untuk kembali ke Indonesia dan apa namanya ingin bermanfaat gitu ya untuk Indonesia. Terbukti setelah itu, setelah beliau berhasil di Jerman, kemudian menikah dan bisa apa namanya membuat pesawat ya, belajar di sana, kembali ke Indonesia, nilai-nilai berakhlaknya tuh terlihat sekali gitu ya, mulai dari mau apa namanya gabung di pemerintahan gitu ya, bukan untuk cari pamor tapi untuk benar-benar memajukan Indonesia, terus mendirikan apa
IPTN apa sih saya tulis lupa. Pokoknya sekarang Dirgantara Indonesia perguruan tinggi Dirgantara Indonesia lah gitulah pokoknya. Intinya perguruan tinggi yang mengajarkan orang-orang Indonesia untuk membuat pesawat gitulah intinya. Kemudian beliau juga berhasil ya waktu itu tahun 98 waktu Presiden Soeharto dilengsarkan kemudian dia jadi presiden berhasil menurunkan krisis ya menangani krisis apa moneter waktu itu yang nilai rupiah tinggi kemudian bisa distabilkan oleh beliau. Kemudian harmonis sudah pasti ya sama istrinya Ibu Ainun sampai akhir hayat bahkan sampai istrinya meninggal beliau tidak mencari pasangan baru. Kemudian apalagi ya banyak lah nilai-nilai berakhlak yang sesuai gitu ya menurut saya di Eyang B.J. Habibie almarhum. Seperti itu Pak Fikri, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Putih. Pengabdian yang sangat luar biasa sekali dari beliau ini terhadap bangsa ini ya. Mungkin Ibu Putih filmnya udah tamat kali itu ya. Udah, terus baca bukunya sudah dua tuh, yang Habibie Ainun, bagus. Terus ada lagi yang Rudi, itu juga Oh, bagus. Rudy Tentang, Habibie. itu menceritakan tentang dia waktu masih muda. Itu juga bagus. Itu ada filmnya juga ya. Nah, mungkin Ya, teman-teman boleh betul. nonton. Siap Gitu, dikirim Kang. aja filmnya Ibu Putih. Baik, rekan-rekan, untuk selanjutnya pemaparan tokoh disampaikan oleh Pak Alen. Silahkan Pak Alen. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sama memilih Eyang B.J. Habibie sama Teh Putih. Kenapa? Karena menurut saya Eyang B.J. Habibie merupakan tokoh panutan yang seluruh perjalanan hidupnya selaras dengan nilai-nilai berakhlak. Ia berorientasi pelayanan dengan mendedikasikan ilmu dan hidupnya untuk bangsa, juga akuntabel dalam setiap keputusan sulit yang diambil dan kompeten dengan membuktikan keahliannya di level dunia. Nah, yang Habibie juga harmonis dalam hubungan pribadinya maupun sosial, loyal pada tanah air, meski harus meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri, juga adaptif menghadapi perubahan besar di masa krisis, serta kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama. Nah, semua sisi kehidupannya itu mencerminkan bagaimana berakhlak bukan hanya slogan, melainkan bisa mewujudkan secara nyata dalam pengabdian. Inilah alasan saya memilih yang B.J. Habibie sebagai role model saya karena ia menjadi contoh hidup bagaimana nilai dasar ASN tersebut dapat dijalani dengan penuh integritas, kecerdasan, dan ketulusan demi bangsa dan negara. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Alen, luar biasa. Memang beliau ini memiliki ataupun banyak fansnya gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Rispan untuk memaparkan tokoh inspirasinya. Baik, terima kasih. Tokoh panutan saya adalah Lee Kuan Yew, yang sebelumnya kita pernah bahas oleh pengampu agenda kita, Pak Sudiatmoko. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri pertama Singapura yang dikenal sebagai Bapak Modernisasi Singapura. Beliau berhasil mengubah Singapura yang miskin, berdaya menjadi negara maju berkat kepemimpinannya yang tegas, visioner, dan integritas. Nilai-nilai kepemimpinan Lee Kuan Yew sejalan dengan core value beralak yang harus dimiliki oleh ASN. Nilai-nilai kepemimpinan beliau sejalan dengan core value beralak yang wajib kita miliki. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan dengan mendahulukan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan perumahan, bersikap akuntabel dan dengan menolak keras praktik korupsi, serta kompeten melalui penguatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kepemimpinannya juga harmonis karena mampu menjaga kerukunan masyarakat multi etnis dan loyal dengan mengabdikan seluruh hidupnya demi kejayaan bangsa. Selain itu, ia adaptif terhadap perubahan global dengan kebijakan yang visioner, serta kolaboratif dengan mendorong kerjasama lintas sektor dan internasional. Tak hanya itu, Lee Kuan Yew juga menegakkan prinsip meritokrasi, menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, sehingga birokrasi berjalan profesional, efisien, dan bebas dari nepotisme.
Bagi ASN, teladan Lee Kuan Yew mengajarkan kita untuk berintegritas, bekerja profesional, melayani masyarakat sepenuh hati, serta selalu siap beradaptasi dengan perubahan zaman. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizwan. Itu salah satu tokoh yang disampaikan ketika acara apa ya? Lupa kita ini waktu itu. Kemarin Sinkronus gitu sinkronus, ya. ya, betul. Nah, mungkin itu jadi tontonan itu dapat menginspirasi Pak Rizwan mungkin ya, seperti itu. Ya, tapi sebelumnya juga sudah ini ya, Oh, sudah sudah menjadi mengidolakan tokoh. beliau ya, kebetulan kemarin dibahas lagi oleh Pak Sujatmoko begitu. Oh, luar biasa sekali Pak Rizwan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya paparan berikutnya oleh De Inggit Pangesti. Terima kasih Pak Fikri untuk waktunya. Di sini saya akan memaparkan mengenai tokoh inspiratif menurut saya, yaitu Ibu Atalia Praratia, yang mungkin tidak asing untuk kita semua ya. Beliau merupakan istri dari mantan ex-gubernur kita, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Ibu Atalia Praratia adalah sosok yang dibesarkan yang mengutamakan pendidikan dan nilai-nilai sosial. Beliau merupakan salah satu dosen di salah satu universitas dan merupakan komisaris di salah satu perusahaan. Dari jejak karirnya yang cemerlang, beliau juga aktif bergerak di berbagai elemen masyarakat untuk memajukan Jawa Barat. Dari Ibu Atalia, kita melihat nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Ibu Atalia, yaitu dari kesibukannya juga beliau tetap peduli terhadap masyarakat. Ibu Atalia menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak akan membantu kebutuhan masyarakat tanpa aksi nyata yang berperan langsung menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di negeri ini. Ibu Atalia menunjukkan di balik kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri dan juga wanita karir, beliau tetap turun aksi langsung bersama masyarakat memajukan Jawa Barat. Beliau menunjukkan bahwa seorang wanita sekalipun mampu melahirkan program-program yang sangat berguna untuk negerinya. Itu yang membuat saya terinspirasi terhadap sosok beliau. Begitu Pak Fikri. Baik, terima kasih Bu Inggit telah memaparkan tokoh inspirasinya yang kita kenal dengan Ibu Cinta ya, Inggit. Baik, untuk selanjutnya eh, pemaparan tokoh inspirasi dari Pak Kikim. Oke, terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Di sini saya akan mengambil tokoh panutan yaitu bernama Baharudin Lopa dari buku Orange Juice. Baharudin Lopa dikenal sebagai sosok pemberani, jujur, dan sangat gigih dalam menegakkan hukum. Beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, di mana di masa aktifnya tersebut, beliau memiliki sikap yang tegas dan berani melawan kejahatan. Terbukti dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh-tokoh kuat, seperti kasus yang menimpa temannya sendiri dalam pengadaan fiktif Al-Quran. Dia tidak menggubris meskipun temannya berkali-kali memohon agar kasusnya tidak diproses. Selain itu, Baharudin Lopa juga hanya menggunakan fasilitas yang diberikan dinas untuk kepentingan dinas sendiri, bukan kepentingan pribadi, seperti diberikan mobil untuk kedinasan, dia tidak gunakan untuk kepentingan keluarganya saat menghadiri acara pernikahan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kikim, sangat luar biasa. Untuk selanjutnya dari Pak Fahad untuk memaparkan tokoh panutannya. Ya, terima kasih Pak Fikri telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan. Saya mengambil tokoh panutan mungkin tidak banyak dikenal oleh orang banyak, yaitu Sohoki. Sohoki merupakan salah satu tokoh muda Indonesia yang lahir di Jakarta
Ia merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia hidup tidak begitu lama, walaupun begitu ia merupakan salah satu aktivis yang memiliki sifat-sifat berakhlak, di antaranya yaitu akuntabel misalkan. Ia konsisten terus bersikap untuk menulis dan berbicara apa adanya tanpa ia takut pada konsekuensinya. Selanjutnya berkompeten. Soeharto merupakan sosok intelektual muda yang sangat menekankan pentingnya kompetensi. Ia rajin membaca buku, menulis esai, berdiskusi, dan yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan pemikirannya. Selain itu juga dia merupakan salah satu seorang tokoh muda di Indonesia yang memiliki sifat loyal. Baginya, loyalitas tertinggi bukanlah kepada individu, melainkan kepada bangsa dan negara. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pahat, luar biasa aktivis yang satu ini yang menentang kebijakan film dan juga orde baru mungkin ya. Untuk selanjutnya dari Ibu Septiana untuk memaparkan tokoh inspirasinya, tokoh panutannya. Silakan Bu Septi. Terima kasih Pak Pirkri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang tokoh panutan saya yang bersifat berakhlakologi menurut saya ya, yaitu Bapak Gubernur dari Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi. Sudah pasti semuanya tahu ya karena lagi viral. Alasan saya kenapa memilih beliau sebagai tokoh panutan saya yaitu dari satu, kepemimpinan beliau sangat humanis dan merakyat. Jadi Kang Deddy ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, sering turun langsung juga ke lapangan, berinteraksi juga dengan masyarakat kecil tanpa sekat, memberikan solusi nyata juga langsung di tempat. Terus beliau mencerminkan tentang nilai berorientasi pelayanan. Yang keduanya, kepedulian terhadap lingkungan dan kearifan lokal, juga beliau sangat menjaga kelestarian alam, budaya, tradisi Sunda, dan ini menunjukkan sikap yang harmonis dalam ASN berakhlak. Yang ketiganya, integritasnya tinggi dalam bertindak. Jadi segala keputusan dan kebijakan yang ia buat sering berlandaskan dengan moralitas dan keberpihakan kepada masyarakat, bukan atas kepentingan pribadi. Ini mencerminkan salah satu nilai ASN berakhlak kita yaitu akuntabel dan loyal. Dan sikap beliau yang inovatif dalam memimpin, ia sering mencetuskan program pembangunan yang kreatif, misalnya mengembangkan ruang publik yang nyaman, membangun taman, serta mendorong wisata berbasis budaya. Ini juga bernilai dalam kompeten dan adaptif yang sangat terlihat jelas yang beliau lakukan. Kemudian teladan dalam keteladanan sosialnya beliau patut ditiru ya karena beliau juga sangat kolaboratif jadi langsung terjun ke masyarakat bergotong royong dalam kepemimpinannya sehingga beliau selalu melibatkan keputusan apapun bersama dengan masyarakat, tokoh adat, akademi, dan sektor swasta lainnya. Mungkin itu penilaian dari saya tentang tokoh panutan yang saya ambil dari Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Yang mungkin itu pimpinan kita semua saat ini ya, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Ya, gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin yang terakhir dari saya sendiri mengambil tokoh panutan dari sosok Susi Pujiastuti, ibu-ibu ataupun emak-emak dari Pangandaran mungkin seperti itu. Kenapa saya mengambil ini? Karena beliau sangat menginspirasi anak muda ya sebagai pengusaha yang sukses dan juga tadi berkesinambungan juga sama Ibu Inggit ya tentang Atalia, Bu Atalia yang mengatakan bahwa pendidikan tidak menjamin ke depannya seperti itu ya mungkin Inggit. Meskipun Bu Susi ini lulusan SMA, tapi beliau karirnya sangat bagus, bisa menjadi panutan bagi kita semua. Kemudian dari sisi berakhlaknya juga beliau
sangat cinta tanah air ya, bisa membantu para nelayan untuk menghidupi keluarganya, mungkin seperti itu. Kemudian membuat kebijakan yang sangat menggemparkan waktu itu ya, dengan mengebom kapal di Pangandaran. Saking cinta tanah airnya itu tidak mau ikan kita diambil oleh negara asing gitu, mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu dari saya, tokoh inspirasi dari saya. Mungkin semuanya sudah ya rekan-rekan telah memaparkan tokoh tokoh inspirasinya masing-masing ataupun tokoh panutannya masing-masing. Semua tokoh sangat luar biasa ya bagi kita semua karena mempunyai nilai-nilai berakhlak. Adapun dalam diskusi kali ini kita akan membahas satu tokoh yang paling mencerminkan nilai berakhlak. Mungkin seperti itu rekan-rekan. Mungkin ada tanggapannya dari rekan-rekan semuanya, dari siapa dulu boleh yang mau tentang tokoh yang paling mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Mungkin seperti itu. Mangga rekan-rekan. Kang Rispan, Kang belum. Udah Harus. belum sih? Udah deh tadi. Oh iya iya iya. Udah Bu. Baik, baik. Baik, mungkin Bu Putih dari paparan rekan-rekan semua, paparan tokoh rekan-rekan semua yang paling mencerminkan nilai berakhlak, mungkin dari sosok tokoh siapa, Bu Putih? Ada tanggapannya? Mungkin. Kalau dari saya tuh lebih ke siapa tadi? Lee Kuan Yew ya? Oh, Kang Rispan udah ya Lee Kuan Yew tadi. Kuan Yu, ya itu Pak Risman, Kuan Yu. Kalau dari dalam negeri, hmm, B.J. Habibie sih saya sendiri. Betul. Kenapa teh milih itu mencerminkan apa Lee Kuan Yew sebagai paling mencerminkan? Kenapa tuh? Kalau Lee Kuan Yew tuh sudah terlihat gitu ya hasilnya. Apa namanya? Terus dia juga eh, apa mementingkan gitu ya, mementingkan kepentingan orang banyak gitu ya daripada kepentingan dia pribadi. Jadi memikirkan kumaha sih gitu, gimana sih biar negara saya tuh lebih maju gitu. Gimana caranya sampai dia memikirkan sampai sejauh itu terus terjadi gitu, berhasil gitu. Baik, mungkin dari rekan yang lain ada yang mau menanggapi terkait tokoh panutan yang paling mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Dari Pak Alen mungkin. Izin, saya pribadi memilih Lee Kuan Yew sebagai tokoh panutan karena kepemimpinannya sejalan dengan nilai berakhlak. Itu menurut saya. Karena ia berhasil membawa Singapura yang kecil tanpa sumber daya alam menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat. Nah, nilai akuntabelnya tercermin dari integritasnya melawan korupsi. Sementara untuk nilai kompetennya terlihat dari fokus pada pendidikan dan kualitas sumber daya manusianya. Ia juga menjaga harmonis dengan mengelola keberagaman etis, serta menunjukkan loyal dan adaptif melalui kebijakan berani demi masa depan bangsanya. Nah, sikap kolaboratif pun ia tunjukkan lewat kerjasama internasional. Sosoknya itu tentu sangat menginspirasi kita semua sebagai ASN untuk bekerja secara disiplin, bersih, dan berorientasi pelayanan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alen. Mungkin dari rekan yang lain ada siapa lagi selanjutnya dari Pak Arpa mungkin. Izin Kang, kalau saya pribadi sepertinya lebih ke Kang Deddy Mulyadi ya, tadi udah dibahas dari Ibu Septi. Kenapa alasannya sudah kita tahu bersama, mungkin Kang Deddy Mulyadi juga sangat-sangat mengutamakan berorientasi pada pelayanan gitu. Beliau sampai satu hari itu bisa
ke beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat gitu. Saking cintanya beliau kepada masyarakat dan juga menjunjung tinggi pelayanan pada publik, beliau rela satu hari itu berpindah-pindah tempat, misalkan paginya di Bandung, siangnya di Majalengka, dan mungkin malamnya masih di luar gitu. Selain itu, beliau juga sangat eh, kolaboratif juga dengan berbagai stakeholder-stakeholder terkait. Beliau bekerja sama dengan baik itu pihak swasta maupun pihak pemerintahan lainnya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, Kang Fikri. Baik, terima kasih Pak Arfa. Kemudian Bu Inggit, silakan untuk menanggapi atau panutan dari rekan-rekan yang tadi telah dipaparkan. Terima kasih Pak Fikri. Merupakan pilihan yang sulit ya, karena mendengarkan dari rekan-rekan itu sangat inspiratif semua. Tapi menurut saya, jika harus memilih, saya memilih Kang Deddy Mulyadi ya, karena memang untuk saat ini sosok pemimpin dengan aksi nyata ada pada beliau gitu. Dimana seperti kita ketahui kemarin waktu ada aksi demo juga beliau rela bergadang menjaga gedung sate agar terjaga gitu kebudayaannya. Mungkin itu Pak pilihan saya. Baik, terima kasih Bu Inggit. Selanjutnya mungkin dari Pak Kikim untuk menanggapi hasil yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan. Ya, terima kasih izin. Kalau menurut saya pribadi, di antara semua yang bagus, saya memilih Lee Kuan Yew. Kenapa? Karena di kondisi kita saat ini yang hiruk pikuk aksi yang sedang terjadi, dan untuk penerapannya di masa depan, mungkin kita bisa meniru Singapura yang mementingkan untuk kebutuhan publik atau masyarakat terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kikim. Selanjutnya dari Pak Pahat mungkin untuk menyampaikan pendapatnya. Pak Pahat, monitor. Ada Pak Pahat. Dilanjut dulu aja. Ma Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin memaparkan, kalau menurut saya juga, kalau tokoh dunia yang paling sesuai mah Lee Kuan Yew. Kenapa pantas dijadikan panutan? Karena kepemimpinannya sudah terbukti ya, sudah terbukti nyata diterapkan di Singapura, sehingga sekarang Singapura menjadi negara yang kecil tapi sumber daya alamnya lebih maju, negaranya lebih maju, dan visi yang jelasnya juga sudah mencapai ke pembangunan SDM serta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bernilai berakhlak. Itu sih menurut saya, Pak. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Septi. Selanjutnya dari Pak Rispan untuk menanggapi. Baik, Nah, dari terima tadi kasih. banyak pilihan Lee Kuan Yew itu banyak pilihannya. Apakah Pak Rispan sendiri ini memilih Lee Kuan Yew sebagai yang paling mencerminkan atau ada yang lain? Silakan Pak Rispan. Sebenarnya sih ada yang menarik ya dari tadi paparan yang disampaikan, yaitu mengidolakan B.J. Habibie ya. Eh, karena beliau adalah merupakan teladan yang cerdas ya, visioner dan rendah hati. Beliau juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu mampu maju melalui ilmu pengetahuan, khususnya dengan keberhasilan industri pesawat. Nilai-nilai berakhlak beliau tercermin dari berorientasi pada pelayanan lewat dedikasi pada bidang iptek ya, sama yang saya tekuni juga dari bidang iptek, lalu akuntabel dalam setiap keputusannya. Dia kompeten sebagai pakar kedirgantaraan, serta loyal dan adaptif terhadap tantangan global. Habibie juga menjadi simbol bahwa seorang ASN harus berilmu, berintegritas, dan bekerja tulus untuk rakyat. Dan untuk tokoh Lee Kuan Yew tadi ya, sama seperti yang rekan-rekan sampaikan. Tetapi yang menarik
yang paling menarik bagi saya adalah dari penerapan prinsip meritokrasi beliau yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, sehingga birokrasi berjalan dengan profesional, efisien, dan bebas dari nepotisme. Seperti kita, para calon ASN ini merupakan hasil dari bentuk meritokrasi, seperti yang disampaikan oleh pengampu kita sebelumnya. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rispan. Kemudian dari Pak Pahat untuk menyampaikan tanggapannya terkait pemaparan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kita semua. Ada Pak Pahat mungkin? Mungkin dari saya dulu aja, tokoh panutan yang paling mencerminkan berakhlak. Dari saya KDM ya. Kenapa? Karena beliau telah menjalankan wujud kerja asli itu seperti apa gitu. Bekerja itu seperti apa gitu. Mungkin beliau telah mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Lee Kuan Yew juga mungkin memang telah sukses ya membangun Singapura. Akan tetapi saat ini kenapa saya milih KDM? Karena saya juga mungkin bekerja di bawah beliau ya. Kita bisa bersama-sama gitu menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat dengan beliau mungkin ya, dengan KDM mungkin bisa sama-sama berjuang mungkin seperti itu. Selanjutnya dari Pak Pahat mungkin udah ada Pak Pahat. Baik, nanti bisa dipotong-potong pengintannya Pak Alen. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah menyampaikan sudut pandangnya terkait tokoh panutan di dunia ini yang mencerminkan berakhlak mungkin ya. Dan tokoh yang mayoritas dijadikan berakhlak itu adalah Lee Kuan Yew. Apa yang disampaikan oleh Pak Rispan ya. Mungkin cukup sekiankan saja diskusi kali ini. Dan akhir mungkin tokoh yang dipilih oleh rekan-rekan semuanya itu semoga dapat mencerminkan ataupun dapat meneladani nilai-nilai berakhlak dari tokoh pilihannya masing-masing pengabdian masyarakat. Seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lee Kuan Yew adalah salah satu tokoh dunia yang patut dijadikan panutan, terutama bagi seorang aparatur sipil negara. Dikenal sebagai Bapak Modernisasi Singapura, ia berhasil membawa negaranya yang kecil, miskin sumber daya alam, dan penuh keterbatasan menjadi salah satu negara maju dengan perekonomian kuat. Kepemimpinannya penuh integritas dan keberanian, sekaligus sangat relevan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yang kini dipegang teguh oleh ASN di Indonesia. Dalam kepemimpinannya, Lee Kuan Yew selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Salah satu bukti nyata adalah upayanya membangun perumahan rakyat melalui Housing Development Board. Baginya, kesejahteraan dan rasa aman rakyat adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Ia tidak hanya berjanji, tetapi benar-benar menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Integritas Lee Kuan Yew juga tercermin dari sikapnya yang tegas menolak segala bentuk korupsi. Ia memahami betul bahwa korupsi adalah penyakit utama yang bisa menghancurkan bangsa. Untuk itu, ia membangun sistem hukum yang keras terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang, bahkan membentuk Corrupt Practices Investigation Bureau yang berada langsung di bawah Perdana Menteri agar bebas dari intervensi politik. Sikap ini memperlihatkan akuntabilitasnya,
keberanian untuk mempertanggungjawabkan amanah jabatan secara terbuka dan jujur. Selain itu, Lee Kuan Yew adalah pemimpin yang sangat kompeten. Ia meyakini bahwa pembangunan negara harus ditopang oleh sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, ia memberikan perhatian besar pada dunia pendidikan. Kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum diperbarui agar sesuai kebutuhan zaman, dan kesempatan beasiswa dibuka luas bagi para pelajar berprestasi. Tidak hanya itu, ia juga mendorong pemimpin-pemimpin muda yang potensial untuk menduduki jabatan strategis. Dari sini terlihat jelas bahwa kompetensi baginya adalah sesuatu yang harus terus diasah, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi generasi penerus. Kepemimpinan Lee Kuan Yew juga menyentuh sisi harmonis. Ia memimpin Singapura yang dihuni oleh beragam etnis, agama, dan budaya. Untuk menjaga persatuan, ia mengedepankan prinsip multikulturalisme. Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah aturan perumahan HDB yang wajib mencampur berbagai etnis dalam satu kawasan, sehingga tidak ada segregasi sosial. Dengan cara ini, ia menciptakan lingkungan masyarakat yang rukun, toleran, dan saling menghargai. Loyalitasnya kepada bangsa tidak perlu diragukan. Meski Singapura kecil dan tidak memiliki sumber daya alam, ia tidak pernah menyerah pada tantangan. Ia memanfaatkan posisi strategis negaranya untuk menjadikannya pusat perdagangan internasional. Loyalitasnya bukan sekadar kata-kata, tetapi ditunjukkan melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran demi kejayaan bangsa. Kemampuannya beradaptasi juga menjadi keunggulan tersendiri. Dunia politik dan ekonomi global yang selalu berubah dihadapinya dengan cepat dan tepat. Ia berani mengambil kebijakan yang mungkin tidak populer saat itu, namun memberikan hasil positif bagi masa depan, seperti kebijakan menarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas. Ia juga mendorong penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, sehingga Singapura lebih mudah berinteraksi dengan dunia internasional. Di samping itu, Lee Kuan Yew sangat percaya pada pentingnya kolaborasi. Ia menyadari bahwa membangun negara tidak mungkin dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, ia melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam setiap pembangunan. Ia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga maupun mitra global. Kerja sama lintas sektor dan lintas negara inilah yang menjadikan Singapura semakin kuat di kancah dunia. Selain 7 nilai yang sejalan dengan berakhlak, Lee Kuan Yew juga menekankan meritokrasi, yaitu menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, bukan karena kedekatan, etnis, atau latar belakang sosial. Prinsip ini menjadikan birokrasi Singapura profesional, efisien, dan bebas dari nepotisme. Dengan sistem seperti itu, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif karena dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Kepemimpinan Lee Kuan Yew memberikan banyak pelajaran bagi ASN Indonesia. Dari dirinya, kita belajar untuk selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, menjaga integritas dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kompetensi diri agar mampu melaksanakan tugas secara profesional, menjaga kerukunan dalam lingkungan kerja maupun masyarakat, serta tetap setia pada bangsa dan negara. Kita juga belajar untuk sigap beradaptasi dengan perkembangan zaman, mampu bekerja sama lintas sektor, dan menjunjung tinggi meritokrasi agar pelayanan publik lebih berkualitas. Lee Kuan Yew bukan hanya pemimpin besar bagi Singapura, tetapi juga tokoh dunia yang meninggalkan jejak kepemimpinan penuh inspirasi.